Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Winarto. Di sini saya Herlambang dari kelas MP2A akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu Training Salesperson, mengenai ciri-ciri prospek yang potensial. Untuk nomor absen, saya nomor absen 14. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri prospek yang potensial kepada salesperson. Nah, baiklah, saya akan memulainya dari pendahuluan. Nah, dalam dunia bisnis, di pemasaran maupun promosi ataupun penjualan, ada yang namanya prospek. Nah, prospek itu adalah calon pembeli atau calon konsumen dan pelanggan. Nah, sementara itu untuk kegiatan memperoleh calon pembeli dan calon pelanggan ini sendiri itu dinamakan dengan prospecting. Nah, atau finding prospect. Nah, pada dasarnya prospek itu adalah konsumen umum yang sangat potensial untuk melakukan sebuah pembelian barang atau jasa yang sudah dilakukan dan diproduksi oleh perusahaan itu sendiri, dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dengan melakukan pembelian atau penggunaan jasa. Nah, seorang ahli mengatakan, yaitu Siswanto Sutoyo, bahwa prospek adalah gambaran jelas terkait peluang dan juga ancaman dari suatu aktivitas pemasaran dan juga penjualan di masa yang akan datang. Nah, lalu kenapa prospek itu penting? Karena seorang salesperson itu harus mampu mengenai ciri-ciri prospek yang baik dan potensial. Karena kenapa prospek ini penting, yaitu adalah peluang untuk menghasilkan penjualan. Nah, jika seorang calon konsumen merasa yakin dari penjelasan seorang salesperson, maka ia itu tidak ragu untuk membeli. Nah, di sini salesperson tentunya dituntut untuk bisa melakukan persuasi terhadap prospek yang ada di depan mata atau prospek yang potensial tersebut. Nah, selain itu pemasar itu dituntut juga untuk menguasai produk yang ia tawarkan. Karena seseorang prospek itu bisa saja lebih mengerti tentang produk yang akan mereka beli. Kenapa? Karena mereka mungkin sudah sering menggunakannya. Nah, selain itu tentang produk yang dijual oleh seorang salesperson tersebut, alangkah baiknya salesperson juga mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang dimiliki oleh pesaingnya. Kenapa? Karena produk yang dimiliki pesaing, jika kita mengetahui tentang kelebihan dan kelemahannya, maka kita juga bisa menjelaskan kepada seorang prospek kenapa mereka harus memilih produk kita dibandingkan produk pesaing yang lainnya. Oleh karena itu, 100% di sini harus bisa menjelaskan jika sewaktu-waktu seorang prospek tersebut bertanya apa keunggulan produk yang Anda tawarkan dan produk yang pesaing yang sudah ada. Begitu. Itulah kenapa prospek dituntut untuk menguasai hal-hal berikut yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan inti dari presentasi saya, yaitu tentang ciri-ciri prospek yang potensial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 ciri prospek yang potensial. Nah, baik, mari kita mulai dengan ciri-ciri prospek potensial yang pertama. Nah, yaitu aktif bertanya. Nah, seorang prospek yang potensial aktif bertanya karena apa? Karena biasanya mereka ingin tahu lebih jauh mengenai produk yang akan mereka beli. Nah, prospek yang bertanya ini biasanya selain ingin mengetahui tentang produk yang mereka beli, mereka juga ingin menguji salesperson tersebut. Kenapa? Karena biasanya ada sales prospek yang tidak mudah percaya begitu saja apakah ini salesperson beneran atau tidak. Nah, oleh karena itu di sini Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin bagaimana cara Anda bisa menjawab pertanyaan dari seorang prospek tersebut mengenai produk Anda. Selain itu, jika prospek Anda bertanya dalam jumlah hingga spesifikasi yang cukup mendetail, nah ini bisa jadi salah satu pertanda
kalau prospek ini tertarik untuk membeli produk yang Anda tawarkan. Begitu. Nah, lalu untuk bagian kedua tentang ciri-ciri prospek yang potensial, yaitu membandingkan produk kita dengan produk lain. Nah, hal ini masih sangat berkaitan dengan poin 1 tentang rasa ingin tahu prospek terhadap sebuah produk. Nah, prospek seperti ini biasanya ingin tahu juga kelebihan dari produk yang ditawarkan oleh salesperson, dan mereka itu biasanya membandingkan dengan produk yang sejenis tetapi beda merek. Nah, di sini saya rasa salesperson, yaitu Anda, diharapkan untuk tahu bagaimana caranya Anda itu menonjolkan sisi kelebihan dari produk yang Anda tawarkan. Nah, itu yang harus dicamkan pertama kali saat Anda membandingkan produk yang Anda tawarkan dengan produk merek lain. Nah, jika konsumen itu bertanya kelemahan, jawab saja sejujurnya, tetapi dengan tidak terlalu menjatuhkan produk yang Anda tawarkan. Nah, begitu cara Anda menjelaskan tentang perbandingan produk Anda yang Anda jual dengan produk lain jika seorang konsumen itu bertanya atau membanding-bandingkan produk yang Anda jual. Begitu. Baik, kita akan lanjut ke ciri-ciri prospek berikutnya. Nah, untuk ciri-ciri prospek yang potensial berikutnya adalah, nah ini ciri-ciri yang ketiga ya, yaitu sudah paham dengan produk. Nah, di sini ciri-ciri prospek potensial yang satu ini, yaitu sudah paham dengan produk, adalah ciri-ciri yang paling menjanjikan. Kenapa? Biasanya prospek yang sudah paham dengan produk, misalnya Anda ingin jelaskan produknya nih, spesifikasinya seperti apa, tetapi dia sudah paham. Nah, biasanya prospek-prospek yang tidak tugas seperti ini itu sudah pernah menggunakan produk yang Anda tawarkan. Nah, di sini jika seorang prospek tersebut sudah paham dengan apa produk yang akan Anda jelaskan, nah biasanya itu mereka tidak segan-segan untuk melakukan pembelian ulang. Nah, di sini bisa saja mereka itu misalnya ingin membeli lagi, tetapi bisa saja tidak pada saat Anda datang ke rumahnya atau ke tempatnya. Bisa jadi saat di lain waktu. Kenapa? Karena biasanya mereka sudah ada produknya di rumah. Nah, di sini Anda sebagai prospek, di sini Anda sebagai salesperson tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena bisa jadi ia akan seorang prospek ini akan membeli produk lagi di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, Anda hanya perlu menjelaskan secara singkat saja. Mungkin jika ada penambahan fitur baru atau varian baru, nah itu bisa Anda jelaskan kepada prospek tersebut tentang mengenai produk Anda agar lebih menjanjikan. Dan oleh karena itu, di sini prospek yang sudah tahu dengan produk Anda ini biasanya salah satu yang paling potensial untuk melakukan pembelian. Nah, lalu saya akan lanjut pada ciri-ciri prospek yang keempat, yaitu tentang selalu mempertimbangkan produk yang sudah ada. Nah, mengenai ciri-ciri prospek yang selalu mempertimbangkan ini, saya rasa sangat wajar. Kenapa? Karena konsumen itu selalu ingin yang terbaik dari perusahaan, maupun itu saat ia menggunakan sebuah produk atau jasa. Nah, mereka juga ingin hasil yang memuaskan atau minimal memenuhi ekspektasi yang mereka inginkan dari awal. Nah, di sini selain itu mereka juga ingin apa yang paling memungkinkan agar itu bisa melewati ekspektasi mereka. Nah, jika seorang konsumen ini memiliki pertimbangan yang matang, maka hal ini berarti dia paham dengan produk dan tertarik dibandingkan prospek yang hanya diam saja. Yaitu saat salesperson menjelaskan dia hanya diam saja, itu bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama dia tidak mengerti tentang apa yang dijelaskan. Yang kedua, dia itu tidak tertarik dengan apa yang Anda tawarkan, yaitu produk yang Anda tawarkan. Nah, oleh karena itu di sini salesperson ya diharapkan bisa mengarahkan pembicaraan kepada hal-hal yang bisa memancing konsumen tersebut untuk
membeli produk yang ditawarkan oleh seorang salesperson. Nah, di sini oleh karena itu Anda harus memiliki skill komunikasi yang baik. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan ciri-ciri prospek yang terakhir, yaitu tentang menawar harga. Nah, ini adalah ciri-ciri prospek yang kelima. Baiklah, saya akan memulai menjelaskannya, yaitu menawar harga. Baiklah, untuk ciri-ciri prospek potensial yang terakhir adalah yang kelima, yaitu menawar harga. Nah, untuk prospek yang menawar harga biasanya ini adalah kode keras bahwa prospek tersebut bersiap untuk membeli produk yang Anda tawarkan, atau bisa dibilang mereka tertarik. Kenapa? Karena biasanya orang yang ingin membeli itu pasti menawar harga terlebih dahulu, bukan? Nah, seperti itu. Nah, selain itu ini adalah sinyal kuat bahwa prospek tersebut ingin melakukan pembelian lebih dari satu saja. Nah, oleh karena itu mereka menawar harga. Misalnya Anda sudah sebutkan harganya di awal, tapi ditanya lagi misalnya, kalau beli banyak produk gimana, lebih murah atau tidak. Nah, di sini tergantung bagaimana kebijakan perusahaan Anda mengenai harga tersebut. Nah, selain itu prospek yang menawar harga ini biasanya ya, dia ingin harga produk yang Anda tawarkan itu dia sedikit lebih murah. Nah, di sini Anda memiliki pilihan untuk tetap dengan harga yang awal itu, atau Anda bisa menawarkan diskon. Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaan Anda lagi. Misalnya jika Anda diberikan kewenangan untuk memberikan diskon kepada prospek tersebut, nah Anda berhak untuk memberikan diskon. Nah, jika tidak, ya Anda berarti harus tetap dengan harga awal dan dibarengi dengan word of mouth yang baik tentang produk Anda, agar prospek tersebut tidak segan untuk membayar produk Anda walaupun dengan harga penuh. Nah, di sini itulah yang saya sebutkan bahwa menurut saya menawar harga itu adalah ciri-ciri prospek yang paling potensial dan kode keras untuk melakukan sebuah pembelian. Nah, tadi itu adalah 5 ciri-ciri yang sudah saya sebutkan dan akan saya ulangi, yaitu ciri-ciri prospek potensial. Yang pertama adalah aktif bertanya, yang kedua adalah membandingkan produk kita dengan produk pesaing, lalu yang ketiga adalah sudah paham dengan produk, yang keempat adalah selalu mempertimbangkan spesifikasi produk, dan yang kelima tadi adalah menawarkan harga. Baiklah, kita masuk ke sesi penutup. Di sini bisa disimpulkan bahwa kegiatan prospecting ini adalah salah satu alur penting dalam kegiatan pemasaran. Pemilihan prospek yang baik tentunya akan menghasilkan sebuah peluang yang sangat besar untuk penjualan sebuah produk. Nah, di sini prospek yang sudah familiar dengan produk yang dijual tentunya lebih potensial ya. Oleh karena itu seorang pemasar itu harus terkualifikasi untuk bisa membedakan mana prospek yang potensial dan mana yang tidak. Nah, baiklah, sekian itu tadi presentasi dari saya tentang PPT Training 100%. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Herano Prasetyo dari MP2A undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.